kapal buatan mana sih? Kalau yang khusus yang untuk Adri 52 ini, Iya? itu buatannya dari dalam negeri. Oh, dalam Mas negeri? Ferdian. Iya. Wih, Dari luar dalam negeri nih, biasa kita ya. yang merancang bangun ini. Dan yang merancang bangun ini juga salah satu sarjana dari kita, TNI Angkatan Darat. Oh gitu, Iya. wah luar biasa. Ini dibuat di docking DRU, Daerah Radar Utama. Daerah Adanya di Utama, Lamongan. Lamongan. Docking di Lamongan. Ya, jadi kalau mau nyalain mesin kapal ini gimana caranya nih? Kalau mobil kan tinggal starter aja. Ya, betul. Kalau motor tinggal pencet. Kalau kapal starternya di bawah. Kelebihan dari tank boat ini apa? Jadi di samping kecepatannya untuk merebut sasaran sangat cepat, Iya. bisa sampai 60 mile ya Hmm. per hour ya, untuk kecepatannya itu cukup cepat Mas. Kemudian untuk senjata otomatis semua. Senjata otomatis Ya, semua. ada kamera untuk melihat musuh Iya. di itu secara otomatis. Oke. Halo sahabat kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Saat ini saya sedang berada di pesisir Jakarta, tepatnya di Markas Komando Satuan Angkutan Perairan Angkatan Darat. Kita akan mengulik sesuatu yang jarang dibahas tetapi penting dalam sebuah operasi militer, yakni alutsista logistik dan angkutan militer. Izin Komandan. Ya, selamat pagi. Siap. Kami dari Brigade Oh, Podcast. selamat datang Mas Fabian. Fabian ya dari podcast Kompas ya. Iya, Oke. betul. Selamat datang di markas Satang Air di Tanjung Priok. Ini kita Mantap. sekarang berada di kapal Adri 52 Eh, yang namanya Paus Orca. Paus Orca, Iya. gila luar biasa sekali nih Iya. Komandan. Kita lihat dari jauh, kita ngelihat udah berjejer kapal-kapal angkutan ini dan saya penasaran sebenarnya. Apa tugas dari kapal-kapal ini? Pasti penting sekali peranannya. Baik, Mas Sofian, kalau lebih jelasnya, mari saya bawa ke atas. Siap. Kita akan berbicara dan lebih lengkap lagi. Dengan senang hati, Komandan. Sana. Aman! Kapal Adriel 52. Aman! Lanjutkan tugas. Lanjutkan! Wah, ini luar biasa sekali, Komandan. Ini Iya. bisa dijelaskan nggak sebenarnya ini kapal apa ini, Komandan? Oke. Baik, Mas Fabian, ini Iya. adalah salah satu alutsista kita ya di Satang Air. Ini adalah kapal Adri 52 yang tadi saya sampaikan. Namanya Paus Orca. Paus Orca. Dia mempunyai kemampuan 1500 DWT Oke. untuk tonase bebat matinya dia. Oke. 1500 DWT. Kalau untuk mengangkut alutsista Angkatan Darat, Iya. ini mampu ya untuk membawa lebih kurang 8 Leopard, tank Leopard. Oke, ya, sebelah sini lagi. dengan 2 transporternya. Oke. Khusus di Malka yang ada di Adri 52. Oh, Dan perkapal-perkapal lainnya bisa bawa amunisi, amunisi. senjata, kendaraan dinas, run truk, alat berat. Iya. Ini mampu untuk mengangkut. Untuk daya angkutnya, kemampuan tonasenya Iya. bisa membawa lebih kurang 800 ton 800 untuk ton. tonasenya. Kalau untuk kekuatan kubikasinya, dia bisa membawa lebih kurang 1.400 meter kubik, ya. untuk bekal-bekal. Oke, berarti selama ini kapal ini sudah bertugas atau beroperasi kemana saja nih? Wah, ada seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Ini utamanya untuk mengangkut logistik, Logistik. bekal-bekal Oke. angkatan darat. Ya. Mulai dari tadi saya Iya, sampaikan, iya. tank, ya, kemudian transporternya, Iya. munisi, kemudian persenjataan, Hmm. alat-alat berat lainnya, dan perlengkapan TNI khususnya. Oke, fasilitasnya apa aja Komandan di sini? Untuk fasilitas, untuk daya muat, ini bisa mengangkut pasukan lebih kurang 131 orang. 131. Ada tempat tidurnya, Mas. Oh, ada tempat Nanti tidurnya. kita lihatkan di dalam. Siap, Mas. kalau gitu. Oke, dan ini jadi ternyata nih bisa muter ya, Dan? Ini Iya, fungsinya jadi apa ini nih? fungsinya jadi tank-tank itu datang. Ya, tank kan datang nih dari sana, Benar, dari dia rem datang. door ya. Benar, dari rem door. Dia Oke. mau disusun ke sana Iya. nanti. Jadi setelah kembali selesai, dia nggak usah lagi manuver di dalam.
gitu. Inilah yang akan manuvernya dia. Oh, ini berarti bisa muter nih. Bisa, bisa. Kita mau lanjut kemana lagi nih Komandan sekarang? Oke, kita ke atas Oke. supaya nanti Mas lebih jelas lagi untuk Siap. mengetahui kemampuan dari kapal ini. Siap. Mari Mas Sofian. Siap. Saya bawa Mas ke atas. Iya. Waduh, kayak di film-film nih Komandan. Ayo Mas, silakan. Siap. Hati-hati kepalanya Mas. Ini kita lagi di mana nih, Dan? Ini namanya ruangan pantry. Ruang Pantry. pantry. Tempat Oh iya, makannya oke. pasukan. Yang kita bawa. Oh, oke. Ini tempat dapurnya. Ini dapur di sebelah sini. Dapurnya, ya, mereka nanti ngambil makanan dan makan di sini. Ini kapasitas untuk berapa prajurit ini? Ini bisa mendukung untuk 500 prajurit. 500 Bisa makan di prajurit? sini. Iya. Nah, gitu. Gitu Mas. Ini ada ABK saya nih. Oh, iya. Ini lagi jaga dia. di Oh kapal ini. iya. Mungkin Mas bisa langsung menanyakan. Siap. Mayor Ahmad Tomto. Siap. Kami dari Brigade Podcast. Siap. Oke. Bang, bisa dijelasin nggak? Ini sebenarnya ruang apa ini? Siap. Ini untuk ruang makan pasukan karena kita ada kamar untuk pasukan. Oke. Disiapkan di sini untuk makan para pasukan kalau kita muat pasukan. Oke. Siap. Ini kapasitas berapa orang? Siap. Kalau pasukan kita biasanya muat, kalau kapasitas kita 500 pasukan, cuma makannya bergantian. Yang saya penasaran kalau di kapal angkut semacam ini, makannya apa Bang setiap hari? Siap. Kita kalau berlayar kita belanja dulu, kita mengepul bekal makanan untuk berapa hari kita berlayar. Habis itu kita sesuai indeks angkatan darat. Pagi biasanya telur sama sayur, siang mungkin daging sama ada buah, sore ikan sama sayur, mungkin tumis kangkung, terong atau bermacam-macam itu. Kita tinggal kokinya yang bermain. Kokinya dari sini juga ya, Dan? Iya, dari sini. Koki Anggota kita juga. Oke. Nggak dari catering. Nggak dari catering, Tetap. ya, oke. Dari pasukan kita. Oke, nah pertanyaannya, enak atau enggak? Siap, kita seenak-enaknya di laut. Yang penting kita terisi dan karena kita diprioritaskan untuk menjalankan kapal. Yang penting kita perlu terisi, kita nggak bisa masuk angin gitu aja. Mantap ini, Dan. Oke, terima kasih Siap. Bang Ahmad. Siap. Monggo Dan, kita lanjut lagi ke Ya, mana? kamar petugas lagi, Siap. Mat. Jaga ya, Siap. dengan baik. Siap, Kak. Siap. Ya. Ini habis ini kita mau kemana lagi nih, Komandan? Ini saya akan menunjukkan untuk kamar pasukan. Oh, kamar pasukan. Ya, jadi kalau kita bawa pasukan, Ya. nah, di sini adalah tempat mereka. Ya, Nah, oke. baik Mas PBN ini kamar pasukan yang ada ini di lambung kiri maupun kanan. Jadi kamar ini prajurit untuk yang pasukan Ya. yang kita bawa ada 161 tempat tidur. Oke, total ya berarti Iya, ya. seluruhnya. Nih. Empuk lah ini, Komandan. Terus Mas. Nyaman Mas. Iya. Berarti prajurit yang diangkut itu kan pasti berhari-hari kan dia. Iya, betul, Dan mereka betul. pasti tidurnya di sini. Iya. Menarik banget. Nanti kalau misalnya ada mau siap-siap, mereka langsung turun, langsung siap-siap gitu ya, Dan ya. Ini juga ada loker-lokernya Mas. ini tuh tembus tuh. Tembus. Oh, tembus ya. Ini kalau ini ada AC-nya nggak sih, Dan? Atau Ada. Ada AC itu? Ada. wah, ini saya harus nyoba tidur di sini boleh nggak? nih, Boleh Komandan? Mas, silahkan. Nah, saya Mas. coba tidur di sini ya. Ya. Aduh. Waduh. Ini langsung berarti nih. Berarti ini langsung tidur gini. Iya, benar Mas. Nah. Nih, kita udah ke kamar mandinya nih Mas. Oke. Oh, ini kamar mandinya. Iya. Nah. Jadi ini shower di sini, mandi gitu. Ini buat tempat bajunya, handuknya gitu. Ini buat tempat alat-alat mandinya, sabun gitu ya, Ya, Dan ya? benar. Dan ini kapal buatan mana sih? Kalau yang khusus yang untuk Adri 52 ini, Iya. itu buatannya dari dalam negeri. Oh, dalam Mas negeri? Febian. Iya. Wih, Dari luar dalam negeri nih, biasa kita ya. yang merancang bangun ini. Dan yang merancang bangun ini juga salah satu sarjana dari kita, TNI Angkatan Darat. Oh gitu. Iya. Wah, luar biasa. Ini dibuat di docking DRU, Daya Radar Utama. Daerah Adanya di Lamongan. Lamongan. Docking di Lamongan. Oke, luar biasa. Mari, Mas Bian. Waduh. Ini adalah Iya. on deck-nya dari kapal Adri. On deck-nya ya, On oke. deck. Oke. Ini juga bisa mengangkut perlengkapan. Perlengkapan ya.
kendaraan. kita susun yang rapi. Iya. Terakhir bertugas kemana ini, Komandan? Ini terakhir bertugas di wilayah barat, ya, dari Sumatera, dia paling ujung Aceh, kemudian dia ke Pontianak. Ya, di Kodam 12 Jayapura, langsung kembali ke Jakarta. Oke, berarti ini kalau misalnya ada bencana alam lalu segala macam, ini pasti turun ini, Komandan? Pasti kita beberapa bencana alam kan kita dukung ya untuk memberi pembantuan ya. Seperti bencana dulu tsunami. Kemudian ke Palu. Pokoknya titik-titik bencana nggak pernah absen nih kapal Pasti ini. kita memberikan bantuan setiap permintaan untuk memberikan bantuan bencana alam. Oke. Terus kita mau kemana lagi nih, Komandan? Mungkin kita naik ke Anjungan, Mas. Oke, biar siap. lebih jelas lagi nanti di atas. Oke, siap. Baik, Mas Febian. Nah, ini adalah anjungannya kapal Adri 52, Paus Orca. Disinilah pengendali seluruh kegiatan kapal ini. Oke, boleh ditunjukin nggak, Komandan? Gimana sih cara mengoperasikan kapal ini begitu? Boleh. Mungkin akan lebih jelasnya nanti. Ini saya perkenalkan komandan kapal yang ada di sini, Letkol Timor sebagai komandan kapal Adri. Halo Pak 52. Fabian. Jadi Komandan, bisa diceritain nggak sedikit bagaimana cara Abang mengoperasikan kapal ini melalui panel-panel ini nih? Ya, pada saat kapal kita berlayar, kita menggunakan instrumen berupa radar, peta elektronik, kemudian giro kompas sebagai panduan kita untuk menjalankan kapal. Itu nanti dijalankan oleh tim-tim yang sudah kita susun sebagai tim pada saat mereka jaga di laut. Oke. Ini proses belajarnya lama nggak sih, Bang? Kalau untuk proses pembelajaran dari Angkatan Darat sendiri, itu ada program-program yang untuk mendidik prajuritnya pada saat mereka akan masuk ke dalam satuan ini, sehingga pada saat melaksanakan tugas berlayar itu sudah mempunyai kualifikasi sesuai dengan apa yang distandarkan oleh AIMO melalui Departemen Perhubungan Laut. Oke. Belajarnya berapa lama berarti? Bermacam-macam. Ada yang selama 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang sampai dengan 1 tahun. Di luar memang yang mempunyai memang beda dari yang belum memiliki kualifikasi atau sekolah dari pelayaran. Oke, berarti Abang sebagai nakoda berarti? Saya sebagai komandan kapal. Sebagai komandan kapal ya sebutannya. Oke. Udah berlayar kemana aja berarti? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Mana daerah yang Abang paling terkesan, baik itu dari penugasannya atau peristiwa di daerah tersebut, mana yang paling berkesan? Selama saya berlayar itu yang paling terkesan itu waktu saya melaksanakan ikut kegiatan Sel Morotai di Pulau Morotai, Maluku Utara. Apa yang bikin Abang menjadi berkesan itu? Selain kegiatan yang kami laksanakan, di situ juga daerahnya masih asri, lautnya masih bersih, kemudian banyak peninggalan-peninggalan Perang Dunia Kedua, sehingga kita lihat bisa tahu secara langsung proses atau di tempat di sana ada terjadi peristiwa bersejarah. Berarti melalui kapal ini para prajurit bisa melihat Indonesia ya, Komandan? Benar sekali Mas Febian, benar sekali. Jadi kalau mau nyalain mesin kapal ini gimana caranya nih? Kalau mobil kan tinggal starter aja. Ya, betul. Kalau motor tinggal pencet. Kalau kapal starternya di bawah. Starternya di bawah. Ya, kita mempunyai 2 mesin induk. Oke. Dan 3 mesin bantu. Bila kita mau belayar, itu mesin induk kita start. Oke. Setelah itu dapat dikendalikan dari sini. Ini ibaratnya giginya. Kalau mobil itu ini giginya di sini. Bang, sebelum ke gigi, gimana cara tahu bahwa orang di bawah itu nyalain mesin? Kita sudah komunikasi melalui radio. Komunikasi. Ya, ada radio-radionya, Mas. Intercom. Jadi kita punya komunikasi yang khusus di dalam kapal. Gimana sih Bang cara menginstruksikannya bahwa untuk menyalakan mesin induk tuh gimana cerita? Kita sudah komandonya gitu. Kalau untuk menyalakan tidak perlu komando secara langsung, tetapi kita sudah memberikan waktu. Oke, jam 7 misalnya. Jam 7 mesin sudah di start. Nah, itu mereka akan start sendiri. Nah, pada saat kendali dari sini itu hanya untuk menjalankan saja. Oke. Jadi yang di bawah itu hanya memperhatikan panel-panel kontrolnya, bahwa panel kontrol yang terkonek di anjungan itu berfungsi atau bekerja dengan baik. Oke.
Oke, lantas ini komunikasi untuk ke kamar bawah. mesin. Apa biasanya yang sering dikomunikasikan ke bawah? Kalau yang sering kita komunikasikan, apakah di bawah sudah siap atau belum, atau ada kendala kita tanyakan langsung ke kamar mesin. Jadi tidak perlu kita turun ke bawah. Kita tanya ada kendala, misalnya salah satu indikator yang ada di sini menyala, kita tanya, coba dicek. Nah, yang di kamar mesin indikator yang menyala apa penyebabnya? Luar biasa sekali. Oke, Komandan. Saya merasa senang sekali Komandan ngajak saya untuk berkeliling ke beberapa bagian di kapal ini. Ini benar-benar pengalaman baru buat saya, Komandan. Tapi yang saya penasaran begini, satu, Komandan. Satang air itu sejarahnya seperti apa? Kenapa itu bisa menjadi sebuah satuan yang penting begitu di militer, dalam sebuah operasi militer? Baik Mas Febian ya. Jadi Satang Air ini sebelumnya itu dulu namanya Batalion Angkutan 4 Air. Oke. Sebelumnya. Sebelumnya. Jadi dari sejarah terbentuknya ini ya mungkin dengan kebutuhan pada saat kita zaman kemerdekaan. Oke. Jadi Batalion Angkutan Air 4 Air ini dibentuk atau diresmikan pada tanggal 24 Mei 1950. 50? Iya, berarti setelah merdeka ya? 5 tahun setelah merdeka? Ya. Ini diresmikan sebagai satuan institusi TNI Angkatan Darat. Oke. Ya. Terbentuknya itu mungkin tadi saya sampaikan, mungkin dari sejarah-sejarah kita dalam kebutuhan operasi pertempuran di dalam merebut kemerdekaan. Oke. Saya penasaran, dibentuk resminya tahun 50, yang jadi komandan pertama itu siapa? Dan pangkatnya apa pada saat itu? Jadi yang komandan pertama itu Komandan Hasan, ya, Letnan Kolonel Korps Angkutan Militer. Jadi pangkatnya pada saat itu Letkol. Letkol ya? Ya, sudah Letkol. Oke, berarti Komandan Usman berarti sekarang sudah komandan keberapa ini? Saya komandan yang ke-30. 30 dan pangkatnya kolonel. Kolonel. Artinya itu kan secara institusi dia berkembang gitu komandannya. Iya, betul sekali Mas. Jadi ini divalidasi karena kapal-kapal alutsista kita semakin besar, semakin banyak, maka divalidasi Mas untuk naik tingkat dia dari pangkatnya Letkol menjadi kolonel. Dan namanya juga berubah dari batalion menjadi satuan angkutan perairan. Tingkat kolonel. Iya. Nah, tadi kita udah ngomongin secara sejarah ya, Komandan. Kalau di beberapa kapal milik Satang Air sendiri, apa alutsista yang dimiliki? Baik Mas, jadi ya untuk kapal ADRI sendiri ya kita memiliki 12 kapal ADRI. 12 kapal ADRI. 12 kapal seperti ini ya? Jenis modelnya seperti ini, tetapi kemampuannya kekuatan berbeda-beda. Jadi ada mulai dari 150 DWT sampai 1.500 DWT. Dan ini paling besar berarti? Ya benar, ini paling besar. Oke. Terus Dan? Kemudian di samping kapal ADRI kita ada namanya Satuan Kapal Pendarat. Satuan Kapal Pendarat itu di bawah Satang Air, ya, berpangkat mayor. Itu kita mempunyai tank boat tadi yang Mas Febian lihat di bawah tadi. Tank boat ya. Tank boat. Itu luar biasa juga. Kemudian ada KMC Komando. Kemudian ada RIP. Ya, ada Sea Rider. Ada apa namanya LCR. Ya, jet ski. Ya, kita punya untuk sebagai satuan kapal pendarat. Saya pernah naik Sea Rider. Wah, itu luar biasa tuh. Iya Mas. Menghantam ombak tuh kalau dia itu kan. Dia mengangkut pasukan kecil kalau nggak salah ya. Betul. Dia khusus untuk mendaratkan Mas. Jadi pasukan misalnya infanteri yang mau ke sasaran, mau merebut sasaran, kita daratkan dengan Sea Rider itu. Karena dia mempunyai kecepatan yang cukup kencang, Mas. Berarti kalau misalnya ada pasukan khusus lah kita sebut ya, untuk mau mendarat ke sebuah target operasi begitu, itu apa sebutannya? Nah kodanya dari sebut aja kita pakai Sea Rider misalnya, itu dari Satang Air. Dari Satang Air. Karena kita mempunyai kemampuan itu, Mas. Nah berarti harusnya juga dilengkapi dengan apa? Tempur laut kah atau bagaimana gitu? Personilnya? Personilnya itu ya personil kemampuan kita itu hanya untuk mengoperasikan Mas. Secara taktis maupun secara administrasi di perairan, ya baik di laut, di rawa ataupun di pantai. Komandan, satu lagi,
misi yang telah dijalani oleh Satang Air itu apa aja? Dan apakah ada yang bersejarah masuk ke catatan sejarah Indonesia? Oh, sangat banyak, Mas. Oke. Jadi Satuan Angkutan Perairan ini kan bisa berfungsi ya di dalam OMP, Iya. Operasi Militer Perang. Perang, dan OMSP. Iya, selain perang. Selain perang Iya. ya. Kalau OMP itu dia pernah melaksanakan ikut terjun di dalam perebutan Irian Barat, yaitu Operasi Trikora. Operasi Trikora. Pada Oke. tahun antara 1961 61. sampai 62. Oke. Jadi pada saat itu yang pertempuran itu dipimpin oleh Komodor Sudarso, Iya, Sudarso. ya, personil dari Satuan Angkutan Perairan ikut terlibat ya Oke. di dalam pertempuran itu. Iya. Lebih kurang ada 12 orang, Mas. 12 orang. Ya. Mereka dibawa di KRI Macan Tutul, nah, kemudian mereka ikut operasi pendaratan Oke. ya dengan menggunakan LCR tadi, Mas, sebanyak 12 personil. Iya. Mendaratan di daerah Mosul di Papua sana. Pada saat itu masuk agresi militer Belanda, Mas, Belanda, ya. betul. Jadi pada saat itulah Komandan Sudarso wafat ya, Mas, gugur ya. gugur Gugur, di betul. Laut Arafuru. Betul. Ya, tetapi pasukan yang tadi saya sampaikan, Satang Air, mereka mampu, Mas, untuk Mendaratkan di sana. tempat daerahnya musuh lah kita Betul. sampaikannya, sehingga selesai operasi pendaratan mereka mendapat bintang sakti, Mas, dari Presiden Soeharto pada saat itu. Rencana bintang sakti itu apa? Jadi bintang sakti itu, Mas, diberikan kepada prajurit ya yang melaksanakan tugas ya di luar yang melebihi ya, Mas, dharma baktinya. Melebihi dharma baktinya dia mendapat bintang sakti. Dan bintang sakti itu tidak semua orang, Mas, bisa dapat bintang sakti. Kita ketahui, Mas, pada saat pembebasan Woyla ya, Betul. dapat bintang sakti. Dapat bintang sakti. Ya, Mas. Oke. Selain itu kan militer perang. Militer perang. Operasi perang ya. Kalau, Nah, kalau selain perang? Ya, selain perang, kita di dalam memberi bantuan khususnya bencana alam, Mas. Oke. Ya, bencana alam. Dulu yang kejadian tsunami, Ya, Aceh kita ya. memberikan, Mas, Oke. untuk bantuan logistik ke Logistik. sana. Kemudian pada saat di Lombok, Mas, Iya. Gempa Lombok, kita juga memberikan bantuan. Kemudian yang terakhir kita memberikan bantuan bencana alam di Palu, Mas. Palu. Palu. Iya, iya. Waktu itu ada gempa. Benar sekali. Kita ikut terlibat, Gempa Mas, dan tsunami ya. di dalam memberikan bantuan logistik, membawa perlengkapan, Iya. personil untuk memberi bantuan ke sana. Dan secara personal nih, Dan. Ya. Ini saya nanya secara personal. Ya. Bagaimana komandan melihat tugas ya sebagai seorang pengangkut? Ya. Baik itu mengangkut pasukan ataupun mengangkut bantuan. Sebenarnya apa maknanya bagi komandan? Iya, ya, bagi satuan ini kita melaksanakan tugas, Mas, Iya. yang diberikan kepada saya sebagai komandan dan juga kepada prajurit-prajurit yang ada di Satang Air. Ya, maknanya adalah kita mendharma baktikan bahwa kita terlibat ya di dalam mendukung tugas pokok dari Pusbek Angat maupun dari Mabesat, ya, TNI Angkatan Darat. Bahkan kita juga mendukung tugas TNI dan tugas-tugas dari Republik ini, Mas. Contohnya tadi saya sampaikan, kumulatif selain perang itu kan tugas-tugas yang khusus. Betul. Yang suatu waktu kita berikan, jadi tidak rutin. Nah, itulah suatu kebanggaan bagi kita bisa mengabdi mendharma baktikan kita sebagai prajurit. Oke. Kabarnya juga Satang Air punya kapal hovercraft ya. Hovercraft ya. Hovercraft kita punya. ya. Iya, betul. Nah, itu apa fungsinya, komandan? Jadi, Mas, hovercraft itu ya kapal, sama, Mas, sebenarnya kapal angkut juga ya. Kemudian juga bisa kapal untuk tempur. Oke. Ya, jadi dia hovercraft itu dia menggunakan rubber, Mas, untuk jalannya. Dia bisa di darat. Oh, Bisa, gitu. dia bisa di darat. Jadi di pantai, setelah melaksanakan pendaratan di pantai, dia langsung bisa, Mas, bergerak di jalan gitu, Mas, ya. Karena dia menggunakan karet, balon gitu ya, untuk jalan, Mas. Kayaknya ini pernah tampil di salah satu film Hollywood ya, komandan? Benar. Jadi dia bisa jalan, Mas, di jalan itu, Mas. Memang dia luas, Mas, ya, untuk dimensinya cukup besar. Oke, jadi sekalian kapal angkut, baik itu pasukan atau logistik, tapi juga untuk kapal perang gitu. Bisa, Mas, bisa. Oke, menarik banget. Bisa. Apa misi terdekat dari Satang Air? Ini kemarin udah kita rencanakan, Mas, dari Satuan Atas. Adri 52 ini, Pos Orka ini akan berangkat membawa dukung logistik ke wilayah timur. Timur. Ya, dia rutenya tuh, Mas,
mulai dari Jakarta, dia ke Semarang, Surabaya, kemudian ke Benua, Mas, Bali, ya, itu Kodam 9 Udayana, terus ke Ambon, ya, ke Ambon, kemudian keliling, Mas, keliling Papua, ya, mulai dari atas ya, Jayapura, kemudian Biak, Manokwari, Sorong, ke bawah, Mas, ke Pakpak, Timika, ya, kemudian sampai ke Merauke. Baru kembali lagi, Mas, lagi dia ke Ambon lagi, kemudian rutenya dia ke Bitung, Mas, ke Kodam 13 mereka, kemudian ke Bitung, turun lagi ke bawah, Mas, dia ke Balikpapan. Ya, mendrop logistik lagi, balik ke Makassar, kemudian kembali ke Jakarta. Itu lebih kurang 2 bulan, Mas. 2 bulan. Kalau Mas Febian mau ikut boleh, kami undang, Mas. Saya sangat dengan senang hati ikut, tapi nanti saya izin bos saya dulu. Boleh. Dan kita lanjut ke tank boat tadi. Tank boat itu satu-satunya ya, Dan ya, yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Satu-satunya tank boat itu. Itu bisa dijelaskan nggak fungsinya apa dan sudah pernah beroperasi kemana saja? Jadi tank boat itu masih baru, Mas. Ya, lebih kurang 3-4 tahun ke belakang. Itu pengadaan di satuan kita. Ya. Itu sangat canggih, kapal sangat canggih. Kecepatannya bisa sampai 60 mil, ya, nautika mil, ya, per hour. Ya. Kemudian dia memiliki senjata yang otomatis dan senjatanya stun gun, Mas, di kapal 30 mm. Saya lihat yang dan tadi menggunakan secara otomatis. Dan saya lihat tadi kayak di film-film tuh, Dan. Betul. Kalau misalnya mau menyerang sebuah pulau gitu ya. Wah, itu mendarat. Kalau sekarang kan memang dia belum kita fungsikan, Mas, karena belum ada operasi. Sebenarnya jangan sampai ya, Dan, sebenarnya ya. Tapi hanya untuk antisipasi keamanan. Persiapan pertahanan kita. Oke, nanti soal tank nanti kita bisa ngobrol nanti langsung di sananya. Boleh. Oke. Boleh. Nah, sahabat brigadekompas.com, kita sudah berada di depan tank boat ya, Komandan? Ya, betul sekali, Mas. Ini tolong pandu saya untuk melihat isi di dalamnya. Oke, ayo. Ya, siap. Dan bisa dijelaskan nggak tank boat ini apa? Dan mungkin pertama alutsista apa begitu? Mungkin ada amunisinya dan fungsinya juga dengan penugasan tank boat ini selama ini. Baik, gini, Mas, ya. Jadi tank boat ini, dia penugasan ini memang belum pernah, karena ini masih baru, masih baru, lebih kurang 2-3 tahun ke belakang, ya, pengadaan tahun 2020, tank boat ini. Kemudian ini memiliki senjata sendiri dia di dalam kapal sendiri, stand gun-nya. Dia memiliki kemampuan untuk menembak secara otomatis. Ya, besar munisinya 30 mm. 30 mm. Ya, kalau di satuan infanteri itu SMB lah, senjata mesin berat. Senjata mesin berat. Ya. Jadi tugasnya ya untuk operasi perang ini, untuk penyerangan. Ya, untuk merebut sasaran. Iya. Oke, boleh kita masuk ke dalam? Boleh, Mas, silakan. Siap. Ya. Mari, Mas. Ya. Ini untuk angkut pasukan. Ini angkut. Ya, untuk personilnya bisa, ya. Kemudian inilah untuk di anjungannya kapal tank boat tersebut, Mas. Oh, ini anjungannya untuk mengendalikan kapal ini. Iya, benar. Ini seluruhnya operasionalnya otomatis, Mas. Komandan, ini bisa dijelaskan nggak senjatanya buatan mana, kapalnya juga buatan mana gitu, dan apa aja ada fasilitas di dalam ini? Jadi ini, Mas, untuk khusus persenjataan itu produksi pindad. Pindad, Jadi gunnya itu, kalibernya itu, munisinya 30 mm. Ya, kemudian buatan kapalnya sendiri dari PT Lundin, dari kita juga, Mas. Produk lokal nih berarti? Produk lokal, Mas. Kita mampu, Mas, sebenarnya untuk Kelebihan dari tank boat ini apa? Jadi di samping kecepatannya untuk merebut sasaran sangat cepat, bisa sampai 60 mile ya per hour, ya, itu kecepatannya itu cukup cepat, Mas. Kemudian untuk senjata otomatis semua. Senjata otomatis. Ya, ada kamera untuk melihat musuh di itu secara otomatis.
Apakah ada pelatihan khusus gitu bagi prajurit untuk mengoperasikan? Ada Mas, ini? ya, ada pelatihan khusus ini untuk mengendalikan kapal ini, kemudian juga untuk melaksanakan komunikasinya dan pelatihan untuk penembakannya. Penembakannya, oke. Mungkin bisa dijelasin kali ini Dan? Ya, boleh Mas. Perangkat apa saja gitu? Baik, untuk ini ada alat navigasi, ya. Kemudian ini kamera yang sudah terpasang di depan maupun di atas. Kemudian ada juga untuk kedalaman, pengecekan kedalaman. Kemudian radio Pak ya. Nanti di sini dilengkapi juga radio. Jadi yang mengoperasionalkan dari perhubungan angkatan darat nantinya gitu. Kemudian setelah navigasi ini, alat ini untuk mengendalikan laju kapal. Jadi ini handle maju, berarti kapal nanti mesinnya tendangan ke belakang jadi maju. Nanti untuk memundurkan dengan pakai ini. Kemudian untuk kemudinya menggunakan ini aja Pak, stick ini ya untuk mengemudikannya. Bisa dikendalikan dari sini, bisa juga dikendalikan dari yang sebelah sana. Nah, jadi ini untuk ini indikator-indikator Pak ya, untuk kecepatan maupun kemiringan kapal dan lain sebagainya. Nanti ada indikatornya di sini, termasuk untuk indikator bahan bakar semuanya. Kemudian radio dikendalikan dari yang sebelah sini nih Pak. Ini radio nanti dari perhubungan. Kemudian ini untuk alat yang mengendalikan senjata yang di atas itu ya. Dan izin, berarti ada berapa personil di dalam anjungan ini? Kalau di dalam anjungan sendiri ini sebenarnya karena kapal ini sebenarnya boleh dibilang izin kemudian multi-corp ya. Jadi artinya di sini ada nanti dari perhubungan, kemudian ada juga yang mengawaki berarti dari personil Satang Air sendiri, kemudian nanti dari satuan kapeleri yang untuk menembakkan senjata karena senjata ini adalah sudah kualifikasinya bukan dari kualifikasi Satang Air, itu kualifikasi dari kapeleri. Termasuk radio Pak, ini radio sudah dikendalikan nanti dari personil perhubungan Angkatan Darat. Berarti ya 6 orang mungkin di dalam kurang lebih 6 orang untuk personil ini. Kemudian kalau dari kapalnya sendiri nanti kan ada bagian deck. Bagian deck itu adalah bagian yang mengoperasionalkan ini termasuk navigasi. Kemudian nanti ada juga bagian dari mesin sama seperti kapal yang lain. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak penjelasannya Pak Mahmud. Terima kasih kembali. Komandan, ini kapasitas kapal ini berapa orang? Jadi untuk membawa pasukannya 60 Mas. 60 ya? 60. 60 termasuk awak di depan atau? Bukan, hanya pasukan saja. Pasukan saja. Tempatnya ada di bawah. 60 orang ya. Semua kan ini kan tujuannya kan memang operasi militer perang. Ya kan? Ya sebenarnya kita nggak berharap ya Komandan ya. Tapi untuk kesiapsiagaan tentu itu penting. Kalau kata Pak Prabowo kan alutsista segala macam itu untuk mendukung sumber daya alam kita. Betul. Nah, ini kita komandan lagi ngajak saya pakai apa ini? Ini namanya RIP Mas. RIP? Iya, RIP. Oke. RIP ini apa ini komandan? Jadi ini salah satu kapal motor cepatnya punya Satang Air ya, yang difungsikan bisa untuk mendorong logistik, kemudian bisa juga untuk dipakai mendekati musuh apabila dalam keadaan perang ya. Dan juga bisa nanti kita gunakan sebagai bantuan Mas, bantuan bencana atau semua Mas. Karena ini bisa main di laut, bisa di rawa Mas, di rawa, di sungai ya, dengan kedalaman tidak terlalu dalam. Ini Mas fasilitas yang ada di dermaga kita ya. Ini kapal-kapal kita yang saya jelaskan tadi. Ini berarti jadi ingat cerita komandan tadi soal apa serbuan ke operasi Trikora. Berarti dulu model-modelnya model kapal seperti ini kan ketika mendarat? Lebih kurang Mas. Ya, tapi lebih kecil. Lebih kecil lagi? Ya, karena ada jumlah untuk personel kan tidak terlalu banyak.
Oke, sahabat brigadekompas.com, itu tadi bincang-bincang saya dengan Komandan Satang Air TNI Angkatan Darat, Kolonel Putra Bungsu Usman Tanjung. Terima kasih Pak Usman atas penjelasannya tentang Satang Air. Sangat mencerahkan dan terutama inspiratif, Komandan. Oke. Kami juga mengucapkan terima kasih Mas atas kunjungannya. Siap. Sehingga publikasi dari Satang Air ini akan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa kita mempunyai sejarah yang baik. Betul. Dan penugasan yang cukup baik selama ini. Oke, sahabat kompas.com, dari kapal RIP di pesisir utara Jakarta, sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya. Karena setiap misi punya arti. Kala Karata Yuda. Kala Karata Yuda.